Salve fratres iterum fidere patris allegro veritas liberabit vos. Ya, kita masih menyaksikan perdebatan antara sesama pendeta Protestan yang masing-masing mengaku sebagai apologet sejati dan saling membantah seperti biasa apa yang dikatakan oleh Patris Allegro. Baku naik itu sedang berlangsung di depan mata. Pembicaraan terakhir adalah yang bisa saya simak adalah dari bantahan atau apalah kenaikan, ya, kenaikan antara MIM dan Edis TV. Ya. Apa yang terjadi di situ? Kita tidak usah bahas isi pembicaraannya. Mari kita bahas membacanya sebagai tipologi Protestan. Ya, apa yang dimaksud dengan tipologi Protestan? Mana ini? Saya siapkan tadi. Aduh, nggak ada ya. Oke. Jadi ini bukan sekedar adu mulut personal, tetapi gambaran pola pikir khas yang sering muncul dalam tradisi Protestan itu sendiri. Ya, jadi setelah bom dan Edis ada ya Deki Edis, apalagi MIM Edis, seluruh Edis, dan apalagi dan seterusnya akan seperti itu. Nah, mari kita lihat yang terakhir. Soalnya karena sudah banyak bantahan, kita menunjukkan bahwa isinya lemah. Sekarang kita lihat bahwa model seperti ini sebenarnya model apa? Itu adalah tipologi Protestan. Mengerti tipologi? Oke. Yang pertama, sola scriptura dan klaim otoritas pribadi. Jadi MIM menegaskan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma bab 10 ayat 17. Bagi dia, Alkitab cukup dan final. Kritiknya terhadap Edis bukan hanya soal logika, tapi karena Edis dianggap meninggalkan teks kitab suci dengan mengatakan penyaliban adalah rencana iblis. Tipologinya, ini adalah wajah klasik Protestan. Otoritas tunggal kitab suci diinterpretasikan oleh pribadi tanpa penengah magisterium. Maka setiap pendeta merasa wajib membela Alkitab dengan interpretasinya sendiri. Kenapa itu begitu banyak reaksi pendeta dari YouTube? Karena itu masing-masing mau memberikan interpretasi pribadinya. Karena tidak ada interpretasi Protestan, begitu. Yang kedua, polemik internal Protestan. MIM sibuk menyerang apologet gadungan dari kalangannya sendiri. Edis, pengikutnya, bahkan menyindir arus karismatik. Fenomena ini khas karena tidak ada otoritas pusat. Setiap orang bisa klaim saya lebih alkitabiah, lalu menyerang yang lain sebagai sesat. Tipologi Protestan ada di sini, fragmentasi dan kultur saling membidatkan. MIM mengulang pola yang sama sejak reformasi. Luther lawan Zwingli, Zwingli, Calvin lawan Anabaptis, dan seterusnya sampai sekarang Edis lawan MIM. Edis lawan bom-bom, MIM lawan Edis, Edis lawan siapa lagi? Terserah. Yang ketiga, otoritas pengalaman pribadi. MIM bangga sudah debat sejak 2014. Pengalaman pribadi dipakai sebagai legitimasi. Saya sudah lama di apologetika, bukan pemain baru. Dalam dunia Protestan, pengalaman pelayanan sering dijadikan bukti panggilan dan legitimasi otoritas. Tipologinya, otoritas historis dan tradisi gereja dikesampingkan, yang dipromosikan adalah pengalaman pribadi, kesaksian, dan track record. Yang keempat, anti-struktur dan mental algoritma. MIM menuduh pengikut Edis sebagai penyembah algoritma, mengejar viewer dan viralitas. Ironisnya, ini lahir dari ekosistem Protestan sendiri. Gereja-gereja kompetitif, pendeta-pendeta bersaing, semua diukur dengan jumlah jemaat, kolekte, subscriber. Kritiknya sahih, tapi dia juga produk dari sistem itu. Tipologinya yaitu Protestantisme modern cenderung terjerat logika pasar, viewer, rating, jumlah jemaat, meski sambil menyalahkan pihak lain. Dan yang kelima, konsep salib. Nah, ini intinya di sini yang melahirkan, yang membuktikan bahwa memang Protestan itu absurd. Allah versus iblis. Inilah inti, apakah rencana Allah atau iblis. Edis condong ke iblis agar terhindar dari tuduhan bahwa Allah bekerja sama dengan kejahatan, maksudnya seperti itu. MIM condong ke Allah agar salib tetap dalam rencana ilahi. Kedua posisi ini lahir dari kebingungan Protestan sendiri. Karena tanpa filsafat klasik,
causa prima, causa secunda, voluntas permissiva, voluntas positiva. Mereka tidak punya kerangka membedakan antara izin Allah dan kehendak Allah. Sonada kosong. Tipologinya adalah krisis teodicea Protestan. Ya, dari mana datangnya kejahatan? Kalau Allah begitu sungguh baik, kenapa mesti ada kejahatan di dunia? Ini krisis tidak bisa dijawab oleh Protestan manapun di muka bumi. Kesulitan menjelaskan relasi Allah, kejahatan tanpa jatuh ke dalam ekstrim. Allah jadi penjahat atau iblis jadi penentu keselamatan. Yang keenam, retorika keras, isi rapuh. MBM penuh dengan kata-kata kasar, goblok, sesat, mental algoritma. Ini cerminan gaya Protestan populer di Indonesia. Polemik lebih penting daripada bangunan teologi yang konsisten. Retorika menjadi senjata utama, bukan argumentasi sistematik. Tipologinya, ekspresionisme verbal ala Protestan. Keras dalam kata, lemah, lembut dalam fondasi filsafat. Bandingkan De King-Gadas. Nah, kesimpulannya, pembicaraan MBM terbaru itu menyasar Edis, itu memperlihatkan wajah Protestan yang khas. Otoritas Alkitab pribadi, sola scriptura, fragmentasi internal dan saling membidatkan, pengalaman pribadi dijadikan legitimasi, terjebak dalam logika pasar digital, kebingungan soal teodicea karena menolak filsafat klasik, dan retorika keras untuk menutupi kelemahan argumen. Saya pikir sudah 3 kali ya mereka berusaha menutupi kelemahan argumen dengan cara menyerang orang lain. Dengan kata lain, MBM dan pendeta-pendeta Protestan yang mencoba menutupi kemaluan mereka karena dibongkar oleh sesama Protestan sendiri. MBM hanyalah satu varian dari mosaik Protestan yang tidak pernah mencapai kesatuan konseptual. Dia membedakan diri dari Edis, tapi tetap mengulang penyakit Protestan yang sama. Setiap orang jadi paus bagi dirinya sendiri. Ya, mari kita petakan lebih luas ya dari video MBM dan pendeta-pendeta lainnya yang saya sebut sebagai penari latar yang kurang latihan sehingga mengacaukan pentas di panggung Protestan. Terlihat bahwa konflik dengan Edis bukan sekedar personal, melainkan representasi dari tipologi Protestan kontemporer di Indonesia. Mari kita lihat petanya. Yang pertama, tipologi Protestan populis, Edis TV. Ciri utama, gaya karismatik populis, bermain di media sosial dengan logika lawak apologetika, menyerang Islam lewat strawman, memancing tawa dan viralitas. Kekuatannya mudah menarik simpati jemaat awam yang sudah punya kebencian terpendam pada Islam. Kelemahannya, ajaran doktrinal rapuh sehingga jatuh pada kesesatan logis dan teologis. Contohnya, penyaliban Yesus sebagai rencana iblis. Tipologinya ini mirip dengan varian karismatik prosperity style Protestan yang lebih mengandalkan retorika, karisma personal, dan logika algoritma ketimbang teologi. Yang kedua, ada tipologi Protestan intelektual Injili, MBM dan kawan-kawan seperti De King-Gadas dan Ezra Soru. Ciri utama, menekankan sola scriptura, mengklaim otoritas dari pengalaman debat dan studi, serta berusaha tampil sebagai apologet sejati. Kekuatannya, mereka lebih dekat ke teks Alkitab, mengkritik Edis dengan dalih teologi, punya rekam jejak akademik atau lapangan, misalnya debat formal dengan ustaz. Oke. Kelemahannya, meski lebih intelektual, tetap terjebak dalam problem klasik Protestan. Tidak bisa membedakan, kalau dalam kasus ini, tidak bisa membedakan kehendak Allah yang mengizinkan dan yang menetapkan karena menolak filsafat klasik Katolik. Retorika keras menutupi ketidakmampuan menyelesaikan teodicea. Tidak bisa. Dan tipologinya, representasi Injili logis Protestan Indonesia itu keras dalam polemik, keras juga dalam klaim Alkitab, tapi masih fragmentaris. 3 orang yang dari Reformed ini saja berbeda-beda. Ezra, MBM, De King-Gadas. Ditambah Andre Saleh, lain lagi, dan seterusnya. Nah, ketiga, ada tipologi Protestan karismatik kemakmuran. MBM sendiri sempat menyindir teologi karismatik. Teologi kemakmuran hanya mau yang enak-enak, Tuhan hanya beri berkat. Oke, tipologi ini melihat penderitaan sebagai tidak mungkin berasal dari Allah. Dari sini muncul tafsiran bahwa Allah tidak mungkin merencanakan salib. Itu pasti iblis. Nah, kelemahannya adalah jatuh ke dalam teologi sentimental. Allah dibatasi oleh perasaan manusia. Dan yang berikutnya lagi masih ada tipologi Protestan algoritmik, itu mental viralitas. Disebut langsung oleh MYM, mental algoritma. Ini tipologi baru dalam era digital.
Kebenaran diukur dari viewers, subscribers, viralitas, bukan kesetiaan pada Alkitab. Manifestasinya, Edis TV jadi ikon, tapi MYM sendiri juga hidup dari algoritma, meskipun dia menyangkal. Yang kelima, konflik internal ini adalah kanibalisme Protestan. Edis menyerang MYM dan pendeta lain sebagai bukan apologet, hanya cari duit. MYM menyerang balik Edis sebagai pelawak apologet, setanik, sesat, dan seterusnya. Keduanya saling delegitimasi, tapi keduanya tidak bisa keluar dari kerangka Protestan. Tanpa otoritas pusat, setiap orang bisa klaim diri sebagai suara Alkitab. Tipologinya Protestantisme sebagai ekosistem kanibal, saling memangsa, saling membidatkan, saling menuduh Katolik atau Islam sebagai musuh eksternal. Dan yang keenam, masih ada isu teologis dari konflik tersebut yang akhir-akhir ini. Isu salib, rencana Allah atau rencana iblis. Nah, Edis cenderung ke rencana iblis, ini pengaruh karismatik. MYM rencana Allah tapi tanpa distingsi filsafat, jadi terjebak pada paradoks yang tidak terjawab. Dan masalahnya adalah tanpa filsafat klasik Aquinas, Boethius, dan lain-lain, mereka tidak bisa menjelaskan relasi Allah dengan kejahatan. Sudah bisa. Ya. Hasilnya adalah fragmentasi tafsir, tuduhan sesat menyesatkan, dan semakin jauh dari kesatuan iman. So, Protestantisme itu perusak kekristenan, bukan? Edis sama dengan Protestan populis karismatik, mengandalkan lawakan, stroman, viralitas. MYM, Protestan injili logis, mengandalkan klaim Alkitab, pengalaman debat, tapi retorika kasar. Kemudian karismatik prosperity jadi sumber pandangan sentimental tentang Allah, tidak mungkin menghendaki salib. Algoritmik Protestantisme menjadikan viewers dan algoritma sebagai ukuran kebenaran. Dan yang kelima, kanibalisme internal. Ini yang penting. Tanpa otoritas, Protestantisme jadi arena perkelahian publik antar apologet sendiri. Baku naik tiada henti sampai kiamat ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang dan mencabut lalang-lalang ini untuk dimasukkan ke dalam perapian yang bukan api penyucian. Ya kan? Good job Protestantism.